Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3756 Menyempurnakan Senjata Ajaib. Ketika bendera pemurnian jiwa sedang beroperasi, Yin dan Qi jahat serta jiwa yang tersisa dalam radius 50.000 li di lereng raja diserap dan disuntikkan ke dalam bendera. Di tempat gelap tebing di kejauhan, kabut hitam berkumpul tetapi tidak menyebar, dan atmosfer yang ganas begitu ganas sehingga terdengar raungan, benci. Sialan. Aku tidak menyangka anak-anak Teran ini begitu kuat sehingga aku hampir mendapat kabar. Jika aku bisa menelan mereka, dengan bantuan kekuatan Dao Guo mereka, aku pasti akan dapat melanjutkan kultivasiku. Huo, semburan Yin dan Qi jahat tersedot, dan suara kekhawatiran datang dari kabut hitam, Apa yang terjadi? Apakah ada orang yang berani menantang raja di lereng raja? Apakah kamu ingin mati? Orang-orang di kabut hitam berteriak berulang kali. Awalnya, dia menemukan bahwa itu hanya Yin dan Qi jahat yang tersedot. Kemudian dia merasakan bahwa kekuatan ini seakan menarik tubuhnya, dan ada napas teror dalam kabut hitam. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa merasakan bahwa kekuatan ini lebih mengerikan daripada jimat kehidupan di istana neraka? Kabut hitam melonjak, seolah-olah ada kepanikan dan ketakutan, gila, racun dari medan perang Kingsu baru saja menyebar, dan kemudian mengalir ke begitu banyak orang kuat, itu benar-benar fatal. Kekuatan penyerap dari bendera pemurnian jiwa menyebar, tetapi keberadaan dalam kabut hitam sangat dibudidayakan, dan kekuatan bendera pemurnian jiwa yang lemah tidak dapat sepenuhnya mengguncangnya. Namun, di bawah tebing, di zona gelap racun, satu demi satu jiwa yang tersisa berguling keluar dan terbang ke bendera pemurnian jiwa. Tidak jiwaku itu semua jatahku keberadaan kabut hitam melihat bahwa roh-roh tak sadar yang tak terhitung jumlahnya ditarik pergi, dan segera meraung menyayat hati. Kabut hitam juga mengembang dengan hebat, seolah-olah dalam pandangan yang tak terkendali. Tetapi kuncinya adalah bahwa keberadaan dalam kabut hitam tampaknya sangat takut dengan kekuatan ini, dan tidak berani dengan mudah meninggalkan semua roh ini. Mereka hanya dapat menyaksikan kekuatan menarik semua jiwa yang tersisa. Keberadaan dalam kabut hitam hanyalah hal-hal jahat yang baru saja ditolak suci dan yang lainnya. Itu adalah kultivasi hantu yang mengandalkan Yin dan Qi jahat untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Ketika medan perang Kingsu ditutup, kultivasi hantu ini mengandalkan Yin dan roh jahat dan jiwa yang tersisa di sini. Di bawah tebing, ada sejumlah besar jiwa sisa yang dikumpulkan oleh kultivasi hantu, dan bermaksud untuk menyimpannya di sini, tetapi Lin Bai tidak berharap untuk menggunakan pemurnian jiwa bendera, namun, menyedot semua roh di bawah tebing. Menyebalkan, menyebalkan. Kekuatan macam apa yang sebenarnya menyerap sisa-sisa roh yang dikumpulkan oleh Lao Zi? Kabut hitam itu melonjak hebat, seolah-olah itu adalah iblis. Setelah beberapa detik ragu-ragu, kabut hitam itu menggigit giginya dan meraung, "Beranikah kau mengambil makanan bersamaku dan mencari kematian?" Kabut hitam melonjak, menjadi awan udara hitam, volume langit, menuju hutan dan gunung-gunung putih. Di hutan pegunungan, Lin Bai duduk di bawah bendera pemurnian jiwa dengan lutut bersilang. Bendera itu berputar perlahan, dan Qi dan jiwa jahat yang tak berujung tenggelam di dalamnya, membuat bendera pemurnian jiwa lebih kuat. Bendera pemurnian jiwa mengenali Lin Bai sebagai tubuh utama. Sekarang bendera pemurnian jiwa menjadi semakin kuat. Lin Bai juga dapat dengan jelas merasakannya. Terutama di bendera pemurnian jiwa, ada jiwa-jiwa ungu dan emas yang diam-diam terbangun. Dengan rakus, mereka menyerap roh jahat dari angin yang berderap kencang. Itu seperti kemarau panjang yang bertemu dengan hujan dan sangat bersemangat. Di udara, beberapa pita cahaya muncul, dan Suci muncul di hutan pegunungan bersama 4 orang temannya, saudara Suci, roh jahat Jun Wangpo mengalir ke tempat ini dan menghilang. Wajah Suci tampak berwibawa. Menunduk, dia melihat ada bendera yang berkibar di tempat yang dipenuhi roh jahat yang tak berujung. Di samping bendera itu, seorang pemuda berpakaian putih duduk bersila dengan mulut terangkat, seolah-olah tersenyum puas. Seseorang. Suci tidak hanya menemukan Lin Bai, tetapi kami semua dapat melihat lokasi Lin Bai. Sepertinya bendera besar di depan orang ini telah menyedot semua roh jahat dan beberapa roh sisa. Apa-apaan itu? Tidak peduli apapun benderanya, bukanlah hal yang baik untuk berlatih dengan roh Yin dan kejahatan. Seperti yang dikatakan saudara Suci, jika Anda bukan pengkhianat besar, siapa yang bisa berlatih dengan roh Yin dan kejahatan? Beberapa orang mengucapkan sepatah kata, akhirnya berkata, setiap wajah menunjukkan warna yang kejam. Jangan bertindak gegabah. Ada banyak Yin dan kejahatan di tempat ini. Kamu tidak bisa melihat prestasinya. Suci mengangkat tangannya ke beberapa orang untuk menenangkan diri dan melihat dengan saksama. Dia menemukan bahwa Lin Bai diselimuti oleh Yin dan Qi jahat, dan napasnya benar-benar hilang.
Apa ranah kultivasi Lin Bai? Saudara suci benar. Kita harus memahaminya terlebih dahulu, agar tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Yang lain setuju. Pergilah, turun dan lihatlah. Bagaimanapun, Suci adalah Tianjiao dari kota Tianqi, yang terbaik di antara rekan-rekannya. Prestasinya dalam dua perampokan tidak akan terlalu berbahaya di lereng raja. Maka dia memberanikan diri untuk turun perlahan dari udara bersama keempat orang itu ke dalam hutan dan tiba pada jarak 100 meter dari Lin Bai dengan ekspresi waspada. Temanku, terima kasih banyak. Setelah Suci mendarat, dia langsung mengepalkan tinjunya dan berteriak. Meskipun Lin Bai duduk berlutut dan mengibarkan bendera pemurnian jiwa, dia merasakan keberadaan beberapa orang ketika mereka berhenti di udara. Melihat mereka tidak pergi, mereka jatuh, dan penampilan mereka tidak banyak berubah. Dia hanya berkata, aku bukan pengkhianat atau penjahat di sini. Aku hanya belajar dari roh jahat di sini untuk mengolah senjata ajaib. Sudah waktunya untuk pergi. Lin Bai dapat mendengar percakapan itu dengan jelas, jadi ketika Su berbicara, Lin Bai menjelaskannya secara langsung. Wajah Su terkejut. Baru saja kata-kata mereka sengaja ditutupi dengan kekuatan spiritual. Mereka tidak ingin membiarkan Lin Bai mendengarnya. Namun, mereka tidak menyangka Lin Bai akan duduk di hutan dan menghentikan percakapan mereka kata demi kata tanpa tindakan apapun. Selain itu, saat ini, roh jahat itu berkeliaran di sekitar Lin Bai, dan dia tidak dapat melihat kultivasi Lin Bai secara spesifik, yang membuat beberapa orang merasa seolah-olah mereka telah bertemu dengan seorang ahli. Berlatih senjata ajaib. Saudara suci, pernahkah Anda mendengar tentang senjata ajaib untuk mengolah yin dan qi jahat? Saya telah membaca beberapa pengantar dari beberapa buku kuno, tetapi hanya ada sedikit senjata ajaib untuk menyerap kekuatan yin dan kejahatan, dan catatannya sangat samar. Saudara suci, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda membunuhnya? Atau pergi begitu saja? Wajah Su tetap tidak berubah, matanya tenggelam, dan dia berkata dengan suara rendah, jangan bertindak gegabah. Anda tidak dapat merasakan napas orang ini, dan Anda tidak dapat menilai kultivasinya. Baru saja dia dapat mendengar percakapan kita kata demi kata. Diperkirakan kultivasinya berada di atas Anda dan saya. Jika Anda gegabah, saya khawatir bukan dia tetapi kita yang akan mati. Tetapi tampaknya orang ini tampak kemerahan, tetapi dia tampaknya bukan aliran hal-hal jahat. Karena dia sedang memurnikan senjata ajaib, sebaiknya kita melakukan lebih dari satu hal. Ayo pergi. Suci segera mengambil keputusan dan berkata sambil tersenyum, permisi, saya pergi dulu. Namun saat Su baru saja berbalik, tiba-tiba awan menutupi bagian depan awan, kilat dan guntur, dan dari dalam terdengar suara gemuruh, siapa yang bermain liar di wilayah kakek. Bab 3757 Mengapa mencari kematian? Siapa yang bermain liar di wilayah kakek? Sebuah raungan datang dari kabut hitam di atas awan. Di hutan, Suci dan 4 orang lainnya tampak serius dan berkata, Saudara Suci, itu adalah makhluk jahat. Baiklah. Kali ini, dia tidak boleh dibiarkan lari. Mata Suci menunjukkan niat membunuh. Meskipun prestasi Suci baik, mereka bukanlah orang-orang yang sopan yang membunuh setan dan iblis. Mereka mencari Liao ini hanya karena mereka diserang secara diam-diam oleh Liao ini ketika mereka baru saja melangkah ke lereng raja. Jika mereka tidak terampil, mereka harus mati di tangan Liao ini. Sekarang mencari Liao ini lebih tentang balas dendam. Saudara-saudara, ikuti aku dan bunuh Liao ini. Suci segera melangkah keluar, dan kekuatan dua perampokan dilakukan tanpa meninggalkan ruang. Keempat lainnya juga mengerahkan prestasi mereka di alam Tao satu perampokan. Pedang, pedang dan pedang, teknik tinju dan telapak tangan semuanya diledakkan ke dalam kabut gelap di udara. Suara, banglong, mengguncang langit, dan semburan kabut hitam melonjak dan runtuh. Orang-orang dapat melihat bahwa ada tubuh hantu dengan hanya tubuh bagian atas di dalamnya, yang sangat menakutkan. Terutama, sepasang mata merah darah, seperti lentera merah darah, tampaknya memiliki kemampuan untuk menarik jiwa orang. Ya, kalian berlima hal kecil. Baiklah, kalian tidak bisa melarikan diri hari ini, orang tua. Kabut hitam dan suci beberapa orang meraung beberapa kata, satu sisi kabut hitam bergulung-gulung di langit, gas yin kaya, sisi lain berdarah, membunuh. Deru suara keras terus meledak di langit, 5 orang bergumul dengan satu hantu, dan bertarung keras dalam waktu singkat. Dan Lin Baipan berlutut di hutan, tidak bergerak, membiarkan mereka bertarung dengan sengit, terlepas dari permintaan. Setelah ratusan putaran pertarungan keras, Suci dan orang-orang lainnya masih terluka parah, tetapi hantu tua itu mengandalkan tempat ini dengan roh jahat yang kuat, dan tubuhnya berbahaya dan tidak dapat diprediksi.
Dia terbang satu demi satu, menyemburkan darah ke mulutnya, dan yang terluka parah jatuh ke tanah. Sialan! Suci menggertakkan giginya dan meraung, dan tubuhnya dipenuhi api, yang berubah menjadi api yang mengerikan, dan segel tangan besar menyerang kabut hitam. Gagah! Di dalam kabut hitam, ada tawa yang aneh, menusuk, dan menggerus tulang. Ketika tangan api besar menyerang, kabut hitam tiba-tiba menghilang dan meninggalkan antara langit dan bumi. Setelah sidik jari berlalu, kabut hitam berkumpul lagi dan bergegas ke Suci. Saudara Suci, hati-hati. 4 orang, yang terluka parah di bawah, berteriak. Wajah Suci berubah drastis, jadi dia cepat-cepat mundur dan mengeluarkan harta karun dari tas penyimpanan. Namun, kabut hitam itu datang dengan ganas dan menghancurkan semua pertahanan di sepanjang jalan. Dia memukul dada Suci dengan ganas, melubangi sepotong daging dan darah di depan dada Suci, memperlihatkan tulang putih yang padat, dan Suci juga jatuh ke tanah dengan bingung. Itu benar-benar daging dan darah. Kabut hitam itu akan membuat dada Suci yang berisi daging dan darah terlibat dalam kabut, diikuti oleh suara mengunyah. Kakak Suci, apakah kamu baik-baik saja? Sialan, apakah lelaki tua itu menyembunyikan kekuatannya tadi? Bukannya dia menyembunyikan kekuatannya, tetapi roh jahat di sini begitu kuat sehingga kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Suci segera melihat petunjuk di sini. Bukan karena hantu tua itu menyembunyikan kekuatannya dalam pertarungan sebelumnya dengan mereka, tetapi roh jahat di hutan itu terlalu berat, yang membuat keberadaan dalam kabut hitam seperti ikan di air, dan kekuatannya menjadi 2 kali lipat, yang membuat Suci beberapa orang dengan cepat dikalahkan. Hahaha, aku tidak menyangka roh jahat di sini begitu kuat. Ini semangkuk sup tonik untuk kakekku. Jangankan berurusan dengan 5 boneka kecilmu. Jika kau punya 5 lagi, kakekku tidak akan takut. Setelah kabut hitam menang, dia menatap langit dan tertawa terbahak-bahak. Suci dan 5 lainnya yang lemah tergeletak di tanah, mencoba menggerakkan tubuh mereka bersama-sama, dengan waspada mengawasi makhluk jahat yang meraung dengan arogan. Setelah kabut hitam meraung sedikit, dia melihat ke tempat roh-roh jahat berkumpul di hutan, melihat bendera pemurnian jiwa, dan meraung, apakah ini hanya sebuah bendera, menyerap roh jahat dan sisa jiwa kakek di sini. Kabut hitam hanya melihat bendera pemurnian jiwa, tetapi sama sekali mengabaikan Lin Bai di samping bendera pemurnian jiwa. Tempat ini penuh dengan yin dan qi jahat, sehingga Suci dan yang lainnya tidak dapat melihat dengan jelas napas dan kultivasi Lin Bai. Namun, bagi hantu tua itu, dia dapat melihat kultivasi Lin Bai sekilas. Mengapa dia harus takut dengan kultivasi Lin Bai? Tunggu kakekku mengumpulkan bendera ini dan nikmati daging dan darahmu yang lezat. Kabut hitam itu tersenyum muram kepada Suci dan yang lainnya, dan membuat beberapa orang yang terakhir menggigil. Segera, kabut hitam itu bergulung dan bergegas ke bendera pemurnian jiwa, kamu. Matilah untukku. Setelah kabut hitam itu melirik Lin Bai, rasa sakit yang hebat menyapu Lin Bai, dan dia ingin membunuh Lin Bai. Tiba-tiba, Lin Bai membuka matanya sedikit dan menatap kabut hitam yang menyerangnya. Sudut mulutnya terangkat dan menunjukkan senyum menawan. Tiba-tiba, pedang tajam datang dari segala arah. Lin Bai memegang jari pedang dan terus maju dan turun. Bang, terdengar suara keras. Pedang mengerikan ini berubah menjadi jari dan menghantam kabut hitam. Jeritan melengking datang dari kabut hitam. Kemudian, pedang itu terpental ratusan meter, dan jatuh berantakan ratusan meter jauhnya. Kabut hitam itu runtuh samar-samar. Pedang yang kuat sekali. Suci dan yang lainnya semua tampak terkejut dan menatap pemuda berpakaian putih yang duduk di kaki bendera pemurnian jiwa. Mengapa kamu ingin mati? Lin Bai berdiri di bawah bendera pemurnian jiwa. Dia berenang dan berbalik ke samping. Punggungnya lurus dan lurus. Pakaian dan pakaiannya berburu. Rambutnya melambai seperti pedang. Matanya yang tajam meremehkan untuk melihat hantu tua yang berjuang dan meraung 100 meter jauhnya. Hantu tua itu ditolak oleh jari Lin Bai, dan dia meraung dan meraung. Dia tidak bisa menahan perasaan panik dan terkejut, anak ini hanya memiliki kultivasi alam kuasi Tao. Bagaimana mungkin kekuatan jari ini begitu kuat, bahkan lebih kuat dari bocah yang merampok alam Tao? Hantu tua itu baru saja merampok puncak alam Tao. Sebelum serangan itu, Suci dan orang lain terluka parah. Sekarang dia mengandalkan roh jahat yang kuat di sini. Namun, Suci dan orang lain masih terluka parah, jadi mereka mengalahkan Suci dan yang lainnya. Karena kamu ada di sini, hanya saja tidak banyak jiwa di alam Dao di bendera pemurnian jiwaku. Kamu salah satu dari mereka. Sambil tersenyum, Lin Bai menarik bendera pemurnian jiwa di tanah dan mengibaskannya di tangannya. Jiwa yang menutupi langit dan matahari tiba-tiba meraung keluar darinya dan berguling ke arah hantu tua itu.
Pada saat yang sama, pada bendera pemurnian jiwa, kekuatan pengikat jiwa terpotong, dan rantai hitam dibuat. Tarikan, hualala, menyerang hantu tua itu. Hantu tua itu merayapi seluruh tubuhnya. Kekuatan yang dia rasakan sebelumnya yang membuatnya takut adalah rantai hitam ini. Tanpa berkata apa-apa, hantu tua itu menjerit, berbalik, menggulung kabut hitam, dan terbang ke langit. Dia ingin melarikan diri dari sini. Serahkan padaku. Ketika bendera pemurnian jiwa dikibarkan, 9 rantai hitam membubung ke langit dan menangkap hantu tua itu ribuan meter jauhnya. Rantai itu melilit hantu tua itu. Tidak peduli seberapa keras hantu tua itu berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri. Setelah menjerat hantu tua itu, rantai itu terseret, hantu tua itu inci demi inci masuk ke bendera pemurnian jiwa. Bab 3758 Gagak bangun. Meskipun hantu tua itu sangat kuat dalam kultivasinya, dia pernah bertarung dengan Suci dan yang lainnya sebelumnya, dan dia juga terluka. Lin Baizi baru saja terluka parah, dan perlawanannya yang kecil telah habis. Sekarang, Bunhun, di hadapan bendera pemurnian jiwa tidak lagi tersedia. Jangan-jangan. Kabut hitam melonjak dengan hebat, dan di dalamnya muncul suara melengking dan putus asa dari hantu tua itu. Meskipun berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri, 9 rantai yang mengikatnya seperti jimat Raja Neraka, yang tidak memberinya ruang untuk melarikan diri. Kemarilah. Lin Bai melotot dan meraung, dan menepuk bendera pemurnian jiwa. Yang terakhir mengguncangnya dengan keras, dan kecepatan rantai besi yang menyeret jauh lebih cepat. Dalam sekejap, dia menyeret hantu tua itu ratusan meter jauhnya ke dalam bendera pemurnian jiwa dan menghilang. Hantu tua itu termasuk dalam bendera pemurnian jiwa. Langkah selanjutnya adalah memurnikan roh. Memusnahkan kesadaran hantu tua itu dan menjadi salah satu roh dalam bendera pemurnian jiwa, yang digerakkan oleh Lin Bai. Lin Bai, kamu masih punya harta karun seperti ini. Benda apa ini? Kelihatannya sangat baru. Burung gagak itu tidak tahu kapan harus bangun dari ingatannya. Matanya berbinar dan dia melihat bendera pemurnian jiwa di tangan Lin Bai. Pencuri itu bertanya dengan bingung. Lin Bai mendengarkan dan berkata sambil tersenyum, ini adalah sesuatu yang kubawa dari tanah kuno. Mengapa? Bukankah kau pernah melihatnya di dunia roh? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Burung gagak itu terkekeh. Lin Bai sedang linglung. Bukankah dunia roh memiliki bendera pemurnian jiwa semacam ini? Bisakah kita mengatakan bahwa ini adalah keterampilan asli seniman bela diri di Tiongkok kuno? Jika demikian, Lin Bai akan dapat meningkatkan teknik ini di masa depan dan membawanya ke dunia roh, yang pasti akan mengejutkan satu pihak. Berikan padaku, maukah kau? Pencuri burung gagak Sisi berkata kepada Lin Bai. Wajah Lin Bai stabil. Dia dengan hati-hati berspekulasi dalam hatinya bahwa apa yang dapat dilihat burung gagak dan memintanya atas inisiatifnya sendiri pasti merupakan hal yang baik. Pada saat ini, Lin Bai mulai mengevaluasi kembali nilai bendera pemurnian jiwa. Awalnya, Lin Bai berpikir bahwa ada beberapa potensi untuk dikembangkan, tetapi itu tidak terlalu besar. Jadi dia mengeluarkan bendera untuk mengorbankannya lagi. Dia berpikir bahwa medan perang Qingsu adalah tempat yang baik untuk mengorbankan dan memurnikan pemurnian jiwa. Bendera mungkin akan membantu Lin Bai untuk bepergian di medan perang Qingsu. Namun sekarang burung gagak mengusulkan untuk meminjam bendera pemurnian jiwa. Lin Bai tergerak dan berpikir, apakah masih ada potensi untuk mengembangkan bendera pemurnian jiwa ini? Lin Bai tidak tahu banyak tentang bendera pemurnian jiwa. Konon, bendera itu didirikan oleh sekte pemurnian jiwa yang telah hancur selama bertahun-tahun di tanah manusia purba. Sekte ini sangat misterius, tetapi setiap muridnya yang telah memasuki dunia sangat kuat di tanah manusia purba. Ketika Lin Bai mendapatkan bendera pemurnian jiwa, meskipun ia telah memperoleh beberapa keterampilan seperti mengikat jiwa dan memurnikan jiwa, ia masih merasakan batu dan menyeberangi sungai tanpa mengetahui bagaimana mengembangkan potensi bendera pemurnian jiwa yang tersisa. Sekarang burung gagak itu membuka mulutnya dan menyarankan bahwa pemahaman Lin Bai tentang burung gagak mungkin lebih cocok daripada Lin Bai untuk mempelajari bendera pemurnian jiwa. Oleh karena itu, Lin Bai memiliki perasaan bahwa ia ingin memberikan bendera pemurnian jiwa kepada burung gagak untuk mengembangkan potensi mereka. Aku akan membicarakannya nanti. Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat matanya. Melihat Suci dan 5 orang lainnya menutupi dada mereka, mereka berdiri dari tanah dengan wajah lemah. Mereka terhuyung-huyung ke Lin Bai dan memberi hormat, terima kasih atas bantuanmu. Kami akan mengingatnya selamanya. Lin Bai mengerutkan kening, lalu tersenyum masam. Karena hubungan antara pengorbanan dan pemurnian bendera jiwa, Lin Bai diselimuti oleh roh-roh jahat. Orang-orang biasa tidak dapat melihat melalui pencapaian Lin Bai.
Suci beberapa orang hanya melihat jari Lin Bai dan mengalahkan hantu tua itu hingga kehabisan tenaga. Mereka pikir mereka telah bertemu dengan leluhur umat manusia. Mungkin mereka tidak bermimpi bahwa, di depan mereka, mereka yang disebut pendahulu, hanya memiliki kultivasi Taoisme semu. Sekarang setelah mereka memanggil, Lin Bai tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Dia hanya ingin mereka pergi sesegera mungkin. Lin Bai terus mengorbankan dan memurnikan bendera pemurnian jiwa. Dia berkata, mudah untuk mengangkat tangan. Aku tidak perlu berterima kasih. Beberapa saudara terluka parah. Aku khawatir aku akan memprovokasi lebih banyak hal jahat dengan mengorbankan senjata ajaib di sini. Lebih baik aku pergi sesegera mungkin dan menemukan tempat yang tenang untuk menyembuhkan. Suci dan orang-orang lainnya pintar sejak mereka masih muda. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali arti mengejar tamu dalam kata-kata Lin Baiyan? Setelah mengucapkan terima kasih berulang kali, tidak ada yang membantu mereka berjalan keluar beberapa langkah dan pergi tanpa jejak. Setelah beberapa orang pergi, Lin Bai terus duduk berlutut. Sambil menjalankan pengorbanan kekuatan roh dan memurnikan bendera roh, dia berkata kepada burung gagak, setelah kamu datang ke Junwangpo, kamu jatuh ke dalam ingatan. Apakah kamu pernah memikirkan sesuatu? Setelah memasuki lereng raja, burung gagak berdiri di bahu Lin Bai dan menjadi lamban. Lin Bai tahu apa yang dia ingat dan tidak terlalu mengganggunya, jadi dia perlahan-lahan sadar kembali hari ini. Hehe, tentu saja aku ingat hal-hal baik. Hal baik apa? Wajah Lin Bai tampak gembira, dan dia buru-buru bertanya. Asal-usul burung gagak itu misterius, dan dia tampaknya lebih tahu tentang segala sesuatu di makam dewa daripada Lin Bai. Sekarang dia memikirkan hal-hal yang baik, dan Lin Bai tidak bisa tidak menantikannya. Di Junwangpo, ada seorang raja hantu yang berlatih. Aku ingat ketika aku datang ke sini, raja hantu itu sudah memiliki iklim yang kecil. Setelah bertahun-tahun, dia pasti lebih kuat. Kata burung gagak itu, tampaknya mencoba mengingat hal-hal itu, dengan berpikir lebih jernih. Hal baik apa itu? Ketika kamu datang ke sini, raja hantu itu sangat kuat, tetapi sekarang dia lebih kuat. Hal baik apa itu bagi kita? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Burung gagak itu berkata sambil tersenyum, Lin Bai, kamu tidak mengerti. Kultivasi hantu berbeda dari kultivasi keluarga iblis dan manusia. Kultivasi hantu awalnya meliputi langit dan bumi. Oleh karena itu, Yin dan Qi jahat dapat meliputi langit dan bumi dan menipu langit dan bumi. Oleh karena itu, mereka tidak perlu melewati guntur langit untuk menerobos alam Tao. Di antara ribuan alam surga, hanya kultivasi hantu yang tidak dapat melewati guntur langit. Oleh karena itu, ketika waktunya tiba dan mereka tidak memiliki jalan keluar, banyak orang dan iblis akan mengambil inisiatif untuk melepaskan tubuh jasmani dan menjadikan diri mereka sebagai kultivasi hantu dengan metode rahasia, sehingga dapat bersembunyi dari langit dan menyeberangi lautan, menerobos kultivasi dan meningkatkan kekuatan mereka. Ada banyak manfaat dari kultivasi hantu. Misalnya, Anda dapat menerobos alam Tao tanpa melewati guntur. Misalnya, jika Anda bekerja keras untuk berkultivasi dan mempertahankan kecerdasan spiritual Anda dapat setara dengan kehidupan abadi. Namun, ada juga banyak kerugian. Meskipun mereka setara dengan keabadian selama mereka mempertahankan kecerdasan mereka, mereka tidak memiliki substansi, sehingga mereka tidak dapat mewarisi keluarga mereka dan tidak memiliki keturunan. Jika mereka ingin kembali ke matahari di masa depan, saat jiwa dan tubuh menyatu, mereka pasti akan dihukum oleh surga. Mendengar ini, Lin Bai berkata, dengan kata lain, selama kultivasi hantu tidak ingin kembali ke matahari, tidak ingin membentuk kembali tubuh, selama upaya dilakukan untuk mempertahankan kecerdasan spiritual, ia dapat bertahan selamanya. Itu bisa dimengerti, kata burung gagak. Lin Bai bertanya lagi, bagaimana mereka mempertahankan kecerdasan mereka? Apakah untuk menyerap kekuatan yin dan kejahatan? Bab 3759 Kultivasi Hantu. Ada banyak cara bagi hantu untuk mempertahankan kecerdasan spiritual mereka. Misalnya, mereka dapat meningkatkan pencapaian mereka, seperti menyerap kekuatan spiritual antara langit dan bumi. Tentu saja, bagi mereka, kekuatan yin dan kejahatan adalah tonik terbaik. Karena itulah ada begitu banyak pembudidaya hantu di medan perang Kingsu. Kata gagak itu samar-samar. Lalu mengapa hantu tua itu ingin melahap daging dan darah suci dan yang lainnya tadi? Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya. Setelah melihat hantu tua itu mengalahkan suci dan yang lainnya, dia sangat ganas. Dia tampak rakus akan daging dan darah suci dan yang lainnya. Tidak ada. Apa yang paling diinginkan alam? Mereka tidak memiliki daging dan darah, jadi mereka ingin mendapatkannya, jadi mereka sangat menginginkan daging dan darah.
Bahkan beberapa biksu hantu membunuh prajurit dan mengumpulkan mayat mereka sebagai barang koleksi. Kata cumi-cumi itu. Lin Bai tiba-tiba menyadari, lalu mengerutkan kening dan bertanya, apa hubungannya itu dengan Raja Hantu yang telah berlatih selama bertahun-tahun di lereng Raja? Burung Gagak berkata sambil tersenyum, menurutmu, siapa orang yang mengerti medan perang Kingsu? Siapa yang mengenal orang ini seperti telapak tangannya, siapa yang dapat menemukan harta karun terbaik? Jika kamu tidak dapat menemukan harta karun di pasar untuk waktu yang lama, kamu tidak dapat menghindari kesempatan untuk datang ke sini, tetapi jika kamu tidak dapat menemukan harta karun di pasar untuk waktu yang lama, kamu tidak dapat menghindari kesempatan untuk kembali ke pasar jika kamu tidak ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama. Maksudmu pergi ke Raja Hantu di lereng Raja dan biarkan dia menunjukkan jalan kepada kita. Katanya. Burung Gagak tersenyum gembira, pintar. Terlebih lagi, Raja Hantu telah berlatih selama bertahun-tahun di Junwangpo, dan dia pasti memiliki semua harta karun yang luar biasa di sini. Selama kita mendapatkan kembali Raja Hantu ini, semua harta karun Raja Hantu alami akan menjadi milik kita. Dapatkan kembali Raja Hantu, rampok rumah harta karunnya, dan kemudian paksa dia untuk membawa kita mencari harta karun lainnya. Kalau begitu, kita akan kaya di medan perang Kingsu. Lin Bai sepertinya benar dengan perkataan burung gagak itu, tetapi kemudian dia bertanya, apakah kamu menggunakan metode yang kamu katakan sebelumnya di medan perang Kingsu? Burung gagak itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ada begitu banyak tahun di medan perang Kingsu. Ada racun di sekitarnya yang bahkan seni bela diri tidak berani menyentuhnya. Menurutmu dari mana racun-racun ini berasal? Kabut beracun dan racun. Lin Bai memikirkannya dengan saksama. Sebelumnya, Dugu Su dan Hong Ding sama-sama memberitahu Lin Bai bahwa ada kabut beracun dan racun di luar medan perang Kingsu sepanjang tahun, yang hanya sesekali menyebar banyak, sehingga seni bela diri memenuhi syarat untuk memasuki medan perang Kingsu untuk menjelajahi harta karun. Menurut perkataan Hong Ding, kabut beracun yang menyelimuti medan perang Kingsu seharusnya berasal dari kebencian langit dan bumi serta Ki jahat bumi. Namun sekarang, setelah mendengar perkataan Gagak, Lin Bai sepertinya merasa kabut beracun itu tidak biasa. Ia bertanya, apakah ada yang melakukannya dengan sengaja? Setelah berpikir lama, Gagak itu berkata, aku tidak ingat dengan jelas, tetapi aku ingat kabut beracun dan kabut beracun ini seharusnya dibuat oleh beberapa kuil hantu yang kuat di medan perang Kingsu. Sepertinya karena beberapa alasan, susunan itu akan melemah untuk sementara waktu, dan butuh waktu untuk memulihkan susunan itu sebelum kabut beracun itu bisa berlanjut. Mengenai kapan kabut beracun dan susunan kabut beracun itu bisa diperbaiki, itu tergantung pada apakah perbaikan hantu di medan perang Kingsu itu cepat atau tidak. Kata Gagak sambil tersenyum. Dari pembicaraan Gagak, Lin Bai mengetahui bahwa sepertinya tidak ada satu atau dua aliran hantu yang lahir di medan perang Kingsu. Terlebih lagi, beberapa aliran hantu tampaknya telah mencapai tingkat Jiu Jidao. Terlebih lagi, tampaknya tidak ada satu atau dua raja hantu. Jauh sekali, Lin Bai. Bagaimana pendapatmu tentang usulan yang baru saja kukatakan? Tanya Gagak. Raja Hantu telah berlatih selama bertahun-tahun. Bisakah kau memulihkannya dengan pencapaianmu dan aku? Lin Bai ragu-ragu. Raja Hantu telah menduduki Junwangpo selama bertahun-tahun. Gagak telah melihatnya ketika dia datang terakhir kali. Tetapi Gagak tidak dapat mengingat kapan dia datang terakhir kali. Bagaimana jika itu ribuan tahun yang lalu? Setelah ribuan tahun, kultivasi hantu pasti sangat kuat sehingga melanggar hukum. Bagaimana Lin Bai dapat menolaknya? Apakah kamu tidak memiliki teknik petir Dewa 5 Elemen? Apa yang kamu takutkan? Teknik petir Dewa 5 Elemen adalah pembunuh semua hal paling jahat dan yin di dunia. Ini adalah ketakutan mereka dari sumbernya, mengerti Gagak dengan bersemangat berkata, para pembudidaya hantu ini yang paling ditakuti adalah petir langit, terlalu banyak pembudidaya hantu yang kuat semuanya mati di bawah petir langit. Aku mengajarimu sebuah jurus, Raja Petir. Bahkan jika kultivasi Raja Hantu berhasil, kita bukanlah saingan. Bukan masalah besar untuk mengandalkan Lei Yin untuk melarikan diri. Saat dia berbicara, sebuah lorong muncul di benak Lin Bai, yang merupakan keterampilan mempraktikkan sihir guntur. Lei Yin. Menurut pengoperasian rumus tata bahasa kitab suci, Dewa 5 Elemen Lei Jue di tubuh Lin Bai tanpa sadar berjalan, dan Dewa Guntur 5 warna yang gelisah mengalir keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi tanda aneh di telapak tangan Lin Bai. Lin Bai merasa seolah-olah jejak ini mendorong kekuatan rumus Dewa Guntur 5 Elemen ke ekstrim. Selama Lin Bai mendorongnya ke depan, segel guntur akan menghancurkan langit dan bumi. Merasakan kekuatan mengerikan Lei Yin, Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang.
Kemudian dia menunjukkan ekspresi senang dan bertanya, kekuatan sihir apa yang kamu inginkan? Berikan padaku bersama-sama. Tidak, aku akan memberikannya kepadamu saat aku memikirkannya. Lin Bai tiba-tiba merasa bahwa burung gagak itu tampaknya sangat pandai berbicara saat ini, dan posturnya sangat rendah. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa burung gagak itu pasti penipu. Begitu ide Lin Bai keluar, burung gagak itu berkata, "Hei, Lin Bai, kamu lihat, aku telah mengajarkanmu semua segel guntur yang kuat ini. Sebagai mitra, haruskah kamu juga memiliki sesuatu sebagai balasannya? Menurut kata-kata orang-orangmu, ada timbal balik dalam kesopanan." Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang ingin kamu lakukan? Burung gagak itu melihat bendera pemurnian jiwa yang ditancapkan di tanah untuk menyerap kekuatan yin dan kejahatan, dan berkata sambil tersenyum, aku pikir benda kecil ini sangat menarik. Beri aku waktu beberapa hari untuk bermain. Lin Bai tertawa dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, dia berkeliling dan kembali ke bendera pemurnian jiwa. Lin Bai hanya bertanya-tanya mengapa burung gagak begitu pandai berbicara hari ini. Lin Bai Lei Yin diajarkan kepadanya, tetapi dia tidak punya tawar-menawar. Ternyata dia menyukai bendera pemurnian jiwa Lin Bai. Lin Bai terkekeh, bisa meminjamkanmu, tidak bisa memberimu. Tetes mata gagak itu menetes, awalnya berkata untuk meminjamkanmu, gagak itu tampaknya tidak terlalu senang, tetapi kemudian gagak itu tidak tahu tindakan buruk apa, tiba-tiba senang. Lin Bai melihat sepasang mata hitam gagak itu, dan segera berkata, tetapi ada syarat lain. Mata gagak itu menyusut dan bertanya sambil tersenyum, apa syaratnya? Lin Bai tidak segera membuka mulutnya. Ini untuk melawan gagak. Jika gagak tidak hati-hati, dia akan mengambil bendera itu ke dalam sakunya. Lin Bai merenungkan syaratnya sendiri dan bagaimana memaksimalkan kepentingannya sendiri. Bab 3760 Raja Hantu. Pikiran Lin Bai melayang. Jika dia ingin memberikan bendera pemurnian jiwa kepada burung gagak, dia harus memastikan bahwa dia bisa mendapatkannya kembali di masa mendatang, dan biarkan burung gagak memastikan bahwa bendera pemurnian jiwa akan dipromosikan di tangannya. Setelah memikirkannya, Lin Bai akhirnya terkekeh, ada dua syarat. Pertama, bendera pemurnian jiwa hanya dipinjamkan sementara kepadamu. Jika aku perlu menggunakannya, kamu harus mengembalikannya kepadaku tanpa syarat pada saat pertama. Kedua, bendera pemurnian jiwa ada di tanganmu, dan kamu tidak boleh tenggelam. Kamu harus memastikan pengembangan potensi bendera pemurnian jiwa selanjutnya. Jika kamu menyetujui dua persyaratan ini, maka bendera pemurnian jiwa dapat dipinjamkan kepadamu untuk sementara. Mata burung gagak itu melirik ke sekeliling, tampaknya sedang memikirkan tentang kelebihan dan kekurangan dari dua syarat Lin Bai. Setelah memikirkannya sebentar, burung gagak itu berkata sambil tersenyum, baiklah, tidak masalah. Segera, Lin Bai mengajari burung gagak cara mengendalikan bendera pemurnian jiwa. Awalnya, Lin Bai ingin membiarkan burung gagak melunasi sebagian utangnya. Namun, ketika dia mengira burung gagak menganggap uang sebagai nyawanya, dia akan menolaknya, tetapi dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bendera pemurnian jiwa, jadi dia harus menyerah. Setelah mendapatkan metode untuk mengendalikan bendera pemurnian jiwa, burung gagak dengan senang hati mengepakkan sayapnya dan mendarat di atas bendera tersebut. Bendera pemurnian jiwa berwarna hitam, ditambah dengan burung gagak hitam di ujungnya, tampak seperti kesempurnaan alami. Lin Bai merasa bahwa kekuatan bendera pemurnian jiwa telah meningkat. Sepertinya itu pilihan yang tepat. Lin Bai tersenyum puas dalam hatinya, dan kemudian burung gagak membantu untuk memurnikan bendera pemurnian jiwa. Ini juga menghemat banyak waktu Lin Bai. Lin Bai sama sekali tidak khawatir dengan burung gagak. Bagaimanapun, dengan wawasan burung gagak, dia pasti lebih memahami potensi bendera pemurnian jiwa daripada Lin Bai. Setelah mengitari bendera pemurnian jiwa selama seminggu, burung gagak membuka mulutnya dan menelannya. Bendera itu berubah menjadi kecil dan terbang ke mulut burung gagak. Kemudian dia berkata dengan senyum puas, pergi, jalan-jalan, ayo kita pergi mencari Raja Hantu. Aku ingat menjadi gadis hantu. Hehe, sayang sekali itu bukan hanya jiwa. Kamu bisa melihatnya, tetapi kamu tidak bisa menyentuhnya. Bendera pemurnian roh diambil oleh burung gagak, dan Lin Bai tidak bermaksud untuk terus memurnikan. Dia segera bangkit dan berjalan menjauh dari hutan. Selama 3 atau 4 hari berikutnya, Lin Bai berkeliaran di sekitar lereng raja, mencari gua raja hantu sesuai dengan petunjuk burung gagak. Sepanjang jalan, Lin Bai juga berlatih segel guntur. Bagaimanapun, burung gagak mengatakan itu adalah cara untuk mengendalikan hal-hal jahat. 4 hari kemudian, saat senja, Lin Bai berdiri di tebing dan menatap matahari terbenam.
Dia berbisik, apakah kamu ingat di mana gua Raja Hantu berada? Aku telah membolak-balik lereng raja beberapa hari ini, tetapi aku belum menemukannya. Crow mengerutkan kening dan berkata, tidak, aku ingat itu ada di sekitar sini. Kamu mencarinya dengan cermat. Lin Bai tidak punya pilihan selain berdiri dan menginjakkan kaki di pedang terbang itu. Setelah mencarinya dengan cermat di daerah ini, dia masih belum membuahkan hasil, belum lagi gua itu. Selain roh jahat yang tidak pernah hilang sepanjang tahun, Lin Bai hampir tidak dapat melihat jiwa yang tersisa. Malam lainnya berlalu. Saat fajar keesokan harinya, Lin Bai ingin terus mencari gua Raja Hantu. Tiba-tiba, dia melihat beberapa murid dari keluarga kuno bergegas di langit, seolah-olah sedang terburu-buru. Lihatlah wajah orang-orang kecil itu, apakah ada harta karun? Lin Bai, ikuti aku dan lihatlah. Crow melihat, segera berkata kepada Lin Bai. Bukankah kita mencari gua Raja Hantu? Kurasa aku salah ingat tempat, kau biarkan aku memikirkannya baik-baik. Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa dan segera menginjak pedang terbang, mengikuti para murid keluarga kuno. Sudah 5 atau 6 hari sejak aku datang ke Junwangpo. Lin Bai juga ingin tahu tentang kegiatan para murid keluarga kuno, terutama keselamatan Gurong. Lin Bai mengikuti beberapa murid keluarga kuno, dan dengan cepat melewati puluhan ribu mil. Pada siang hari, sebelum tiba di sebuah gunung yang menjulang di langit, Lin Bai memperhatikan bahwa ada banyak murid berkumpul di sini, tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah dari keluarga kuno, serta teran dan iblis lainnya. Lin Bai tidak bertindak gegabah, tetapi jatuh dengan tenang di hutan di depan gunung. Melihat ke atas, dia melihat bahwa di langit dan bumi di depan, yang kuat seperti awan. Di antara para murid keluarga kuno, Gu Xiling, Gu Gongyu, Gu Yule, dan murid keluarga kuno lainnya hampir semuanya hadir. Di sisi lain, di antara kelompok klan iblis, berbagai bentuk klan iblis berbeda. Yang paling menarik perhatian Lin Bai adalah seekor harimau ganas dengan mata ungu dan emas. Di samping harimau itu, ada juga seekor rubah hitam, yaitu rubah hitam yang menerobos masuk ke dalam perahu terbang keluarga kuno, Beaver. Selain para murid kuno Yin Yue Cheng dan klan iblis itu, Lin Bai juga melihat banyak keluarga manusia yang tersebar di hutan pegunungan, seperti Suci dari kota Tianqi. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Hampir semua orang kuat dengan nama dan marga di Junwangpo bertemu di sini, tetapi mereka tidak melihat beringin kuno. Lin Bai mengalihkan pandangannya dan menatap para murid keluarga kuno. Dia tidak menemukan jejak pohon beringin kuno itu. Mungkin Gurong sudah sampai di sini. Dia hanya tidak ingin berdiri bersama murid-murid keluarga kuno. Burung gagak itu melihat ke arah gunung di depannya dan segera berseru, Lin Bai, ini dia, ini dia. Apa? Ini adalah gua Raja Hantu. Di gunung itu, ada sebuah gua bernama Gua Pengamatan Bulan. Gua itu memanjang ke segala arah, dan ada banyak sekali iblis dan monster. Pemilik tempat ini adalah seorang ahli hantu bernama Yus Huang, yang merupakan seorang praktisi hantu wanita. Burung gagak berkata dengan gembira, dan Lin Bai mengerti saat itu juga bahwa tempat ini seharusnya menjadi kediaman Raja Hantu di lereng raja. Namun, Lin Bai sangat penasaran. Mengapa begitu banyak prajurit dan iblis berkumpul di sini? Ketika Lin Bai ragu-ragu, 5 orang, termasuk Suci dan yang lainnya di kejauhan, memperhatikan kedatangan Lin Bai. Setelah komunikasi singkat, Suci dan 4 orang lainnya datang, mengepalkan tangan dan berkata sambil tersenyum, Tuan, Anda baik-baik saja. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum dan tidak banyak bicara. Pada saat itu, Lin Dazi terkejut melihat bahwa dia tidak dapat melihat penglihatan putih. Setelah beberapa saat terkejut, bagaimana ini mungkin terjadi? Bagaimana seorang ahli bela diri Tao dapat menggunakan jari untuk mengusir hantu tua itu? Suci diam-diam berpikir, ini mungkin karena Lin Bai sengaja melakukannya. Dia pernah mendengar para tetua keluarganya mengatakan bahwa banyak monster tua suka berpakaian seperti manusia dan berkeliling dunia. Jika mereka tidak melakukan yang terbaik, Anda tidak tahu seberapa kuat mereka. Pada saat itu, di hati Suci, Lin Bai telah didefinisikan sebagai orang yang kuat. Tuan, apakah ini demi Embun Yue Hua? Suci bertanya dalam keadaan linglung. Embun Yue Hua. Lin Bai bertanya dengan cemberut, begitu banyak orang berkumpul di sini demi Yue Hualu. Mendengar ini, Suci terkejut. Yue Hualu, harta karun Yiji Daojing dan Liang Ji Daojing, tampak begitu tidak berarti di mata Lin Bai. Ini membuat Suci memastikan bahwa seniman bela diri di depannya benar-benar monster tua yang menyembunyikan prestasinya dan bermain di dunia manusia. Dia mengatakan sesuatu dengan santai, dan Lin Bai berpikir lagi, apa itu Hualu bulan ini? Bagaimana bisa begitu banyak orang terpesona?